Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gina Amalia Safitri. Nama saya Camilla Rifahuri. Nama saya Windy Rifahuri. Nama saya Arif Muhammad. Nama saya Muhammad Sofwan Kusuma. Nama saya Muhammad Faralabe. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara kami memperoleh, mengolah data, dan menganalisis data bivariat terkait korelasi antara lama bermain media sosial dengan nilai matematika. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait analisis data dari kelompok kami, izinkan saya membahas terkait data bivariat. Jadi data bivariat merupakan salah satu jenis data yang dimana ada terdapat dua variabel yang diamati, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel-variabel tersebut dapat berpengaruh satu sama lain ataupun juga bisa tidak berpengaruh satu sama lain. Nah, masuk ke data yang dianalisis oleh kelompok kami. Jadi kelompok kami ini melakukan penelitian tentang pengaruh lama bermain media sosial terhadap nilai matematika yang diperoleh. Sampel yang kami gunakan adalah siswa kelas 11 dan kelas 12. Kami menganalisis data, memperoleh data ini melalui wawancara dan mengirimkan kuesioner kepada kelas 11 dan kelas 12 dalam bentuk Google Form. Bisa dilihat, seperti yang dilihat, ini adalah data yang kami peroleh berdasarkan 40 responden yang dari siswa kelas 11 dan kelas 12. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami analisis berdasarkan data yang telah kami peroleh. Yang pertama, mengenai gambarlah diagram pencar dari data. Kedua, trennya. Ketiga, persamaan garis regresi. Yang keempat dan kelima adalah prediksi apabila nilai matematika yang diperoleh siswa itu berapa dan jika dia bermain lama waktu sosial media selama 7 jam. Terus mengenai hubungan antara lama waktu bermain sama tentang seberapa besar pengaruhnya. Untuk yang pertama, diagram pencar. Jadi diagram pencar yang kami dapat adalah seperti yang gambar di berikut. Jadi ini merupakan variabel bebasnya atau variabel X, yaitu lama waktunya bermain media sosial, dan ini adalah nilai matematika atau variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Jadi variabel tersebut menunjukkan korelasi yang negatif ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi tren data yang berdasarkan diagram pencar tersebut, tren data tersebut itu berbentuk nilinier karena pola penyebaran datanya berbentuk garis atau mendekati garis lurus. Seperti yang dilihat, ini ada tren datanya itu adalah linear karena dia mendekati pola garis lurus. Selanjutnya adalah korelasinya. Korelasinya ini menunjukkan korelasi yang negatif karena ketika lama bermain media sosial tinggi, nilai matematika yang diperoleh kecil ya kan, sehingga datanya itu atau diagram pencarnya itu berbentuknya seperti ini. Selanjutnya, interpretasi data. Jadi berdasarkan data dan diagram pencar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin lama waktu yang digunakan untuk bermain media sosial, maka nilai matematika yang diperoleh akan semakin turun. Karena itu, korelasinya itu menunjukkan korelasi negatif. Karena semakin lama waktu yang digunakan bermain media sosial, maka nilai matematika yang diperoleh akan semakin turun. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis regresi dari data tersebut. Hal yang pertama dilakukan adalah menambahkan kolom X, Y, dan X kuadrat dalam tabel, serta mencari nilai rata-rata dari X dan Y. Untuk perhitungan dapat dilihat pada tabel, dan nilai X bar sama dengan 3,925, dan Y bar sama dengan 87,725. Selanjutnya, kita akan mencari nilai B atau gradien garis. Dengan rumus, B sama dengan N atau banyak data dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Maka nilai B sama dengan minus 1,634. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A. Dengan rumus A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. A sama dengan 94,138.
Setelah kita mencari nilai A dan B, kita tinggal memasukkan nilai A dan B ini ke dalam persamaan garis regresi, yaitu Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Jadi, persamaan garis regresi dari data tersebut yaitu Y topi sama dengan 94,138 dikurang 1,634X. Setelah kita menentukan persamaan garis regresi, maka kita dapat menghitung prediksi nilai matematika yang akan diperoleh oleh seorang siswa apabila lama waktu bermain media sosialnya selama 7 jam. Nah, persamaan garis regresi tadi, variabel X-nya itu tinggal kita ganti dengan angka 7, maka kita akan memperoleh Y topi sama dengan 82,7. Jadi, perkiraan nilai matematika yang akan diperoleh jika seorang siswa bermain media sosial selama 7 jam adalah 82,7. Lalu, bagaimana hubungan atau tingkat hubungan antara lama waktu bermain media sosial dan nilai matematika yang diperoleh berdasarkan nilai koefisien korelasinya? Untuk menghitung nilai koefisien korelasi atau R kecil, pertama-tama kita harus menambahkan kolom X, Y, X kuadrat dan Y kuadrat dalam tabel serta mencari nilai rata-rata X dan Y. Nanti perhitungan ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus mencari nilai koefisien korelasi atau R kecil, yaitu R sama dengan sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar per akar kuadrat dari sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat dikali akar kuadrat dari sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Maka kita akan memperoleh nilai R kecilnya atau koefisien korelasi sama dengan minus 8,92. Oleh karena nilai koefisien korelasinya sebesar minus 0,892, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara lama bermain media sosial dan nilai matematika yang diperoleh. Lalu, apakah lama waktu bermain media sosial ini berpengaruh terhadap nilai matematika yang diperoleh? Jika iya, seberapa besar pengaruhnya? Untuk menghitung besar pengaruh, kita dapat menggunakan rumus koefisien mencari nilai koefisien determinasi atau R besar. Dengan rumus yaitu R besar sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Maka kita akan memperoleh nilai R besar sama dengan 80,3%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa lama bermain media sosial memiliki pengaruh sebesar 80,3% terhadap nilai matematika yang diperoleh, sedangkan pengaruh variabel lainnya hanya sebesar 19,7%. Sekian penjelasan mengenai data bivariat atau analisis dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.